أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, para undangan Allah rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala limpah nikmat beserta karunia diberikan. Alhamdulillah, pada Jumat siang bahagia ini dengan izin Allah kita bisa melakukan berbagai kegiatan dan meninggalkan beberapa aktivitas dalam hal menghadiri amalia ibadah Jumat atau dalam bentuk bertaqarrub ilallah. Bapak saudara, semua yang kita lakukan ini tidak lain tidak bukan adalah wujud rasa syukur atas segala apa yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam menikmatinya. Setelah berangkai salam kita mohonkan kepada Allah SWT limpahkan pada arwah yang kita, yakni beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak saudara sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Siang ini Jumat 17 Muharram 1445 Hijriah. Bagi kita umat muslim, tentu Muharram memiliki arti dan makna. Artinya di saat kita berada di awal tahun barunya Hijriah, banyak hal yang bisa kita petik, kita ambil mauizah dan pelajaran dalam perkembangan Islam di tengah kehidupan kita umat. Satu di antaranya kita bicara khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu.
Kata baginda Rasulullah, di saat umurmu dipanjangkan Allah, maka manfaatkanlah apa yang Allah titipkan itu sebaik dan sebanyak mungkin. Bapak saudara kaum muslimin, dengan bertambahnya hitungan tahun, tentu bertambah hitungan usia. Bagi kita masih dalam kesempatan dan detik ini diberi kehidupan oleh Allah, itu yang harus kita maknai. Andaikan kemarin 1444 Hijriah, usia kita 60, usia kita 70 mungkin. Tapi di saat hitungan tahun bertambah 1445, usia kita 60 menjadi 61, 70 menjadi 71, dan begitu seterusnya. Tapi dengan bertambah kesempatan umur yang Allah berikan, tentu berkurang kesempatan hidup yang kita punya. Bagi bapak saudara usia 60, andaikan Allah takdirkan usianya 70, sisanya kemarin ada 10 tahun. Tapi dengan merangkaknya usia ini menjadi 61, kesempatan hidupnya tersisa 9 tahun. Tahun depan andaikan begitu, usianya 62, maka kesempatan tinggal 8 tahun. Begitulah seterusnya. Bertambah hitungan usia, berkurang kesempatan hidup. Maka dari semua itu, waktu kita punya, waktu kesempatan Allah berikan kehidupan, itu umur yang Allah tambah ini, mari kata Rasulullah, manfaatkan untuk berbekal dengan amaliyah ibadah sebaik dan sebanyak mungkin. Bapak saudara, ini juga barangkali diungkapkan oleh seorang sahabat baginda Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhitung-hitunglah apa yang telah kamu perbuat sebelum terjadi perhitungan Allah pada tiap-tiap diri. Bapak saudara, masih kita punya kehidupan, kitalah yang bisa untuk mengukur di usia 40 tahun berapa banyak kebaikan yang sudah saya bangun, berapa banyak kekeliruan yang sudah terabaikan. Hari ini di usianya 50, 60, 70 dan seterusnya, mana yang banyak kebaikan dari keburukannya? Yang tahu tentang apa yang kita buat adalah diri kita sendiri. Ini yang perlu kita muhasabah di saat kita berada di awal tahunnya Hijriah atau bertepatan dengan Muharram. Bapak-bapak saudara sedang jemaah-jemaah rahimakumullah. Yang kedua, tadinya kita kutip satu firman Allah di dalam Al-Anfal ayat yang ke-74, di mana Allah berfirman yang artinya, dan adapun orang-orang yang mengaku beriman dia kepada Allah, mereka melakukan hijrah, mereka berjihad di jalan Allah, mereka memberikan perlindungan, pertolongan terhadap orang yang membutuhkannya. Mereka inilah yang sempurna imannya di hadapan Allah. Di ujung ayat, lahum maghfiratun wa rizqun karim.
Bagi mereka seperti itu kami berikan dua keuntungan. Yang pertama, rezeki yang mulia. Tadi awalnya Allah sebut wa maghfiratun, kami akan ampunkan segala dosanya. Artinya dijabah permohonannya atau dikabulkan permintaannya saat dia mau mengevaluasi. Yang kedua, rezeki yang mulia Allah titipkan. Bapak saudara, rezeki mulia tentu tidak hanya berkaitan saja dengan materi yang kita punya, tapi pertanyaannya yang kita miliki menyelamatkan diri kita apa enggak dari dunia sampai akhirat. Kalau ada orang dapatkan harta yang berlimpah ruah, materi yang begitu banyak di dunianya, tidak hanya untuk satu keturunan, malah sampai 7 keturunan pun mereka miliki. Tapi kalau membawa malapetaka untuk alam barzakh, apalagi akhirat, ini namanya Allah titipkan rezeki tapi tidak mulia. Ujung-ujungnya apa? Azab. Kalau nikmat berubah menjadi azab, inilah yang dikatakan malapetaka. Maka dari itu, momennya Muharram, kita sebagai muslim cerdas dan bijak memanfaatkan momen itu. Bagaimana kiatnya? Dari mana kita harus mengawali? Kita kembali kepada makna wahajaru wajahadu fisabilillah. Momennya tidak lain tidak bukan mau melakukan perubahan yang disebut dengan hijrah. Baginda Rasulullah lakukan dari Mekah ke Madinah. Apa hakikatnya? Kalau tidak pindahlah baginda Rasulullah dari Mekah ke Madinah, nasib Al-Quran, risalah yang dibawanya, Islam yang berkah, sandang itu sama nasibnya dengan kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana nasib Taurat? Bagaimana nasib Zabur? Bagaimana nasibnya Injil? Dihabisi dan dimusnahkan oleh umat-umat di zamannya. Karena itu kita bicara jahiliyah, kita bicara tentang Quraisy, kita bicara tentang musyrik Mekah. Itu pun dialami oleh baginda Rasulullah di saat membawa Al-Quran di tengah kehidupan umat. Inilah barangkali salah satu maknanya. Muhammad baginda Rasulullah, Allah ingatkan dan Allah perintahkan untuk hijrah. Kalau bertahan di Mekah, maka musnah apa yang Allah titipkan. Tapi dengan membawanya ke Madinah, diterima dan disambut oleh masyarakat Madinah. Nyatanya bagaimana persoalan hidup ini dari awal sampai akhir, sebanyak kejahatan berkembang dan banyak juga orang yang baik yang membutuhkan kebenaran. Tanya kebenaran yang dibungkam itu bukan hari ini. Kebenaran itu dipenjara dan dihakimi itu sudah di zaman Nabi-Nabi sebelum baginda Rasulullah. Tapi nyatanya sampai detik dan hari ini masih kita temukan kebenaran itu dihina, kebenaran itu dipasung, kebenaran itu dipenjarakan. Karena apa? Bertolak belakang dengan dua potensi di dalam diri manusianya. Satu namanya akliyah, dua namanya nafsiyah. Ada kecerdasan akal, tapi ada kekumpulan kebenarannya. Ada keinginan, kemauan orang hidup, tapi sayang tidak mengindahkan hukum-hukum Allah. Dia ingin kaya, tapi cara dengan menzalimi orang lain.
Dia ingin beruntung, tapi sayang merugikan orang banyak. Apalagi yang ingin kita katakan? Orang punya gaji 5 juta, anak dan keluarganya bisa hidup, pendidikannya bisa selesai. Tapi ada kawan yang punya gajinya 50, 100 juta per bulan, malah ada ratusan juta gajinya, tapi nyatanya tidak cukup untuk kebutuhannya. Dia harus mencuri hak dan milik orang banyak. Dalam konsep yang lebih luas, mereka mau memiskinkan rakyatnya demi mewujudkan syahwat dan nafsunya. Inilah nyatanya orang yang mau memenggal kebenaran dan menabrak keadilan itu. Bapak Saudara, ini terjadi sepanjang sejarah. Makanya di awal kita katakan, bagi kita umat muslim, Muharram sangat bermakna, Hijriah sangat berarti, setidaknya untuk menyegarkan ingatan kita. Komitmen konsisten dengan kebenaran-kebenaran ilahiyah. Apa namanya? Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran yang hakiki itu adalah kebenaran yang Allah turunkan dari langit. Inilah sumbernya wahyu. Maka itu apa? Penting di dalam hal mengembangkan hijrah ini. Satu namanya disebut dengan tazkiyatun niyah. Hijrahlah dalam hal meluruskan niat kita. Bapak Saudara kaum muslimin pada jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau tidak luruslah niat, maka apapun persoalan yang dimiliki, yang dijalankan, yang dihadapi oleh seorang, ini menjadi perkara sepanjang hidupnya. Kalau tidak lurus, maka inilah barangkali Islam menawarkan innamal a'malu binniyah. Apa saja yang mau kamu lakukan, kamu jalankan, kamu gerakkan, awalilah dengan kemurnian niat. Tapi kalau sudah salah niat, inilah masalahnya. Dia akan menjadi ancaman, baik terhadap dirinya, apalagi terhadap orang banyak. Dalam pasal lain Allah sebut, qad aflaha man zakka, beruntung sekali orang yang mau mensucikan dirinya dalam makna niat. Wa qad khaba man dasaha, tapi merugi sekali orang mau mengotori niatnya. Kalau sudah salah niat, habis rakyat ini, habis bangsa ini, habis kebenaran ini. Bapak kita sekedar menyegarkan. Ini tahun politik sudah dekat. Ya. Kalau tidak cerdas kita Islam melihat siapa mereka yang mau mempertahankan kebenaran dan untuk menegakkan keadilan itu, kita lihat dari caranya. Banyak orang mau ambil kesempatan di saat kesempitan. Berawal dengan niatnya. Maka kita simpulkan, kalau tidak baiklah iman Islam itu dalam dirinya, pastikan keliru niatnya. Orang buru-buru kejar-kejar, malah memanfaatkan orang banyak, asalkan niatnya terwujud. Tapi kalau sudah sampai dia kepada tujuannya, dia mau korbankan orang banyak dan dia lupa dengan niatnya. Kita ingatkan kepada rakyat, kita ingatkan kepada bangsa, kita ingatkan kepada umat ini, teguhkan Islam agar lurus niat di dalam beramal. Yang kedua, kita bicara persoalan tazkiyatun nafs. Perlu memurnikan dan hijrah di dalam makna meluruskan apa yang ada di dalam dirinya. Ada tadi kita sebut dengan akliyah.
Ada kita sebut dengan qalbiyah, ada kita sebut dengan nafsiyah. Kalau maulah mereka memperbaiki akalnya, dengan akal orang yang besar bisa menjadi kecil. Tapi kemarin orang yang kecil menjadi besar karena akalnya. Kalau baik dan jernih akalnya. Tapi kenapa orang besar bisa menjadi kecil? Tadi dipilih ramai-ramai orang nomor 1 menurut orang banyak. Tapi setelahnya mereka kurbankan rakyat orang banyak ini. Karena akalnya pada awalnya bagus, tapi pada akhirnya sudah tidak benar lagi. Kita dorong umat ini, silahkan mau jadi nomor berapa di dunia, tapi murnikanlah kejernihan akal. Kalau tidak jernih akal, jangankan orang banyak, keluarganya, orang tuanya, sanak familinya dia kurbankan demi untuk keuntungan keinginannya. Bahaya dan tajam sekali pisaunya kehidupan kalau di saat sudah tumpul kejernihan akal ini. Yang kedua, tazkiyatun qalbiyah. Perlu nyatanya hati yang jernih. Kalau tidak jernih, hati menyelesaikan segala persoalan. Jangankan yang besar, persoalan yang kecil saja, jangan ke orang lain, persoalan diri kita saja. Kalau tidak bersihlah hati ini menyikapinya, keliru terus apa yang kita buat. Oleh karenanya kita bicara tazkiyatun aqliyah, tazkiyatun qalbiyah. Keduanya saling berkaitan. Kalau akal tapi hatinya kotor, maka rusak kecerdasan akal. Kalau hatinya bersih tapi akalnya yang kotor, maka keinginan hati pun juga berubah. Inilah hijrah tadi yang kita maknai. Bagaimana meluruskannya, bagaimana memurnikannya, sehingga kita bisa menikmati kebahagiaan dunia akhirat. Yang terakhir, tazkiyatun nafs, bagaimana meluruskan keinginan hawa nafsu. Bapak saudara kaum muslimin sedang jemaah-jemaah rahimakumullah. Luas sekali kalau kita mau untuk berbagi. Mudah-mudahan tentu bisa kita kembangkan dalam banyak hal, dalam aspek apa saja. Semoga bermanfaat untuk kita cicipi di dalam pemahaman amaliyah iman ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ya Nabi